Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dari program studi Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang UTS, algoritma dan pemrograman. Di sini kita menggunakan bahasa C++. Ini ada beberapa program yang sudah saya labelin ya, sudah saya kasih tanda buat ini tuh program apa gitu. Saya kasih komen lah istilahnya. Di sini ada program buat menginput nama, ini ada inisialisasi. Pertama ada inisialisasi input output sama aja sama string karena tipe data yang dipakai string. Terus di sini ada kita pakai std di sini. Kenapa? Karena si std ini cukup umum ya, variannya cukup. Kalau buat awal-awal belajar C++, jadi cukup sering dipakai sih. Jadi bisa pakai nggak di declare std-nya, cuman rata-rata sih kalau baru belajar C++ sih di declare si std-nya gitu. Nah ya udah ini std-nya string name. Nah, ini tipe datanya string. Terus nih mungkin saya bakal ngejelasin satu ini aja, satu variabel misalkan nama. Saya jelasin gitu. Karena kayak umur gitu-gitu, lahir ini repetitif sih sama aja sebenarnya sama kayak yang ini, yang di kolom nomor 6 ini. Pertama ini tipe datanya name, string name karena kita inisialisasinya pertama sesuai soal ya, masukin nama gitu. Jadi ini std cout, coutnya outputnya ini nanti masukkan nama gitu. Bebas sih di sini misalkan. Coba kita running aja deh sekarang kita coba buat running ya. Ini kan masukkan nama. Nah, cout ini dapetnya tuh dari sini, dari jadi dia cout itu kan ngeluarin. Jadi outputnya mau ditampilin apa gitu. Nah ini masukkan nama gitu. Di sini kalau misalkan kalian mau bikin misalkan umur atau misalkan variabelnya mau dirubah gitu atau masukkan tanggal lahir atau apapun itu objeknya bebas sih tinggal diganti-ganti aja gitu di sini. Jadi gitu. Terus getLine si input name. Jadi kan ini udah ada si outnya nih, si outnya masukkan nama. Nah kita juga tinggal input aja sih, input nama. Tuh. Jadi nanti manggil variabel nama gitu di sini. Udah di declare. Jadi nanti si innya masukin nama gitu kan di sini masukin nama gitu. Terus nanti kita masukin nama kita nih di sini. Terus si out dia bakal ngeluarin nama Anda. Jadi setelah kita nginput nama kita gitu. Nah, nama kita bakal dipanggil lagi gitu. Nah, kalau mau lihat contohnya itu gimana, mungkin biar gampang dipraktekin gini ya. Nama contoh di sini. Nama saya Lutfi. Ini manggil komen nomor ini nomor 8 ya. Ini masukkan nama ini ngejalanin fungsi nomor 7 gitu. Terus sudah, kita tinggal enter aja. Terus nama Anda Lutfi gitu. Jadi dia ngejalanin berurutan ya. Jadi dia dari nomor 7 program nomor 7 dia ngejalanin program nomor 8, terus nomor 8 ngejalanin program nomor 9. Jadi udah sih gitu-gitu doang. Jadi nanti dia ngeluarin outputnya namanya apa keluar tuh nama Anda gitu. Terus di nomor 8, sorry nomor 7 dia bakal ngeluarin tuh nama Anda gitu. Atau kalau kita mau ganti-ganti terserah bebas. Terus di fungsi nomor 8 dia bakal nginput nih data yang kita input apa nih? Kan kita kan bikin nama nih. Jadi kita input nama. Kalau misalkan nanti kita input misalkan namanya Andi gitu yang keluar ya berarti outputnya nama Anda di sini di bawahnya Andi gitu. Atau misalkan siapa gitu bagus ya gitu-gitu aja sih sebenarnya sama aja. Nah yang saya pakai sih sama aja sih kayak gitu. Nah ini diulang terus dan ini STDC out ini sebenarnya ini buat menanda aja ya, buat border aja sih sebenarnya, buat ngebatasin gitu. Udah gini terus apa lagi yang perlu dibahas, sama berat badan juga si out. Nah ini paling tambahan aja ya, additional aja gitu. Jadi ini bakal muncul semuanya jadi satu. Jadi data yang kita input ini bakal muncul semua summary-nya gitu. Jadi ada nama, umur, dia manggil function-function yang udah kita buat sih. Ini function name, umur,
lahir, nih ada nih tempat lahir, terus berat badan gitu. Jadi gitu. Mungkin contohnya bisa dijalanin kayak gini ya. Nah, Lutfi gitu. Keluar umur misalkan 23 tuh tempat lahir Jakarta, berat badan 75 gitu. Terus ya ini bakal ngejalanin function ini nih 27 sampai 30 ngejalanin function ini. Dia bakal manggil ini semua. Sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah di sini ditampilin di sini. Cuma bedanya di ini aja sih dimasukin lagi gitu. Di di apa ya? Di summary-in lagi sih gitu doang. Tapi itu cuma manggil-manggil function yang udah ada doang sih. Jadi gitu. Nah, kita coba buat lanjut ke program selanjutnya ini udah saya siapin juga. Ini soal nomor 2 ya. Ini coba kita cobain dulu deh. Oke, dia nggak jalan. Ini contoh NIM-nya, NIM dummy aja sih. Namanya tapi gitu. Ini satu 80, 90 sama 78. Nah, dia keluar nih NIM nama rata-rata sama nilai rata-ratanya dari sini apa. Berapa gitu. Terus masuk grade. Sebenarnya nggak beda ya, nggak jauh beda sama program pertama. Ini sebenarnya pengembangan dari program pertama aja sih. Jadi ini sama nih, masukin nama, NIM, nilai satu nilai 3 itu caranya sama kayak di pemrograman yang pseudocode yang pertama gitu. Nggak ada beda. Sama aja masukin input, keluar outputnya gitu. Paling yang berbeda itu di sini nih. Di sini rata-rata sama grade-nya. Gitu. Paling di sini yang nggak beda. Jadi dia itu bisa ngekalkulate atau nyari nilai rata-rata eh, dari nilai satu nilai 2 sama 3 gitu. Jadi dia bisa nyari nilai rata-ratanya dan nyari meannya. Dan dia bisa ngeklasifikasi bahwa si nilai ini itu masuk di klasifikasi apa gitu. Misalkan dia nilainya 70. Dia ada keterangannya nih, kalau 70 itu berarti dia masuk di kategori B. Dan kalau misalkan 60 itu di kategori C dan D dan lain seterusnya. Paling itu yang beda. Kalau mau pembahasannya sih ada beberapa yang beda nih di sini. Jadi nggak ada function ini. Mungkin sambil kita buka soalnya ya. Hmm, tugas pertama, algoritma dan pemrograman. Wah, tugasnya nggak ada sih. Cuman kurang lebih sih eh, tugasnya itu nomor 2 itu fungsi disuruh mencari nilai rata-rata input, nilai rata-rata terus nilai rata-rata itu diklasifikasiin dia di tipe apa gitu, di ranking berapa. Sama nomor satu sama 2 inisialisasi dulu. Nah, ini input output sama tipenya string gitu. Nah, yang ini adalah function buat menghitung nilai rata-rata gitu. Saya menggunakan N1, N2 sama N3 aja sih buat mempermudah gitu. Jadi float satu, float 2 sama float 3. Terus di sini ada karakter ranking. Jadi di sini ada function else if. If-nya sama sih ngebacanya. Jadi jika dia bernilai 80 dan else if-nya ya udah sama aja 70, 80, 50 dan seterusnya. Kalau misalkan emang mau bikin lebih panjang lagi, else if-nya ditambahin aja gitu. Ntar tinggal ditutup sama ini aja else gitu. Misalkan mau A B C D E F G H gitu. H-nya ya dia udah ditutup pakai else aja di H-nya. Terus ada integer main ini ininya ya
buat manggil nilai ini nih. Nilai 1, 2, sama 3 gitu. Sama sih. Nilai 1, nilai 3 dia buat nilainya berapa, nanti si outnya masuk ke NIM dan lain-lain. Sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Jadi si out, si in tinggal itu aja sih dimainin di situ doang. Si outnya keluar masuk nama, terus si innya apa gitu. Nah, paling yang agak beda itu di sini nih. Di sini ada kita ngitung rata-rata nilai 1, nilai 2, sama 3. Nah, si out itu dia manggil outputnya ya. Manggil outputnya itu berupa NIM rata-rata sama grade. Jadi di sini kita ngejalanin function ngitung rata-ratanya nilai 1 sama nilai 3. Terus grade sama dia rankingnya berapa. Jadi dia ngejalanin function ini dulu nih. Ngejalanin function ini N1, N2, N3 dibagi 3. Baru dia ngebaca. Kalau misalkan nilainya misalkan 80, 80 itu kan berarti berarti ada di A ya. Kalau dari mana sih A gitu. Soalnya ini uh, if rata rata tuh mungkin kepanjangan yang tidak mau bikin rata-rata sih. Tomean gitu rata gitu. Saya dibikinnya sini rata lebih dari 80 dia return A maka bernilai A gitu. Terus else if dan seterusnya. Kalau misalkan nanti dia dibuat rata-ratanya misalkan 60 berarti dia masuk ke mana? Dia harus masuk ke yang C kan. Oke. Nilai 1 misalkan 60. 60. Ini 10 lagi deh. Oh, dia langsung berubah kan nilainya langsung ada di grade C gitu. Jadi dia pertama ngejalanin function buat inputnya dulu nih, input-input data-datanya apa aja sih kayak nama, NIM, sama nilai 1, nilai 3. Baru nilai 1 sama nilai 3 itu, nilai 1, 2, dan 3 itu dikalkulate, terus dicari rata-ratanya berapa gitu. Terus setelah dapat nilai rata-ratanya berapa, di sini dia bakal cari tuh si nilai rata-rata ini masuknya ke ranking atau ke klasifikasi kelas ranking berapa sih gitu. Kurang lebih sih begitu pembahasan dari materi ini. Mungkin kalau ada yang kurang, mohon maaf. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.